Assalamualaikum teman-teman, belajar bareng Teteh lagi yuk. Menurut bocoran orang dalam, cie orang dalam nih, ada soal yang mengenai kohort ya. Sekarang kan udah ekohort ya, jadi nggak tahu nih soalnya tentang ekohort atau cara pengisian kohortnya ya. Kali ini materinya tentang cara mengisi kohort, tapi sebelum ke materi jangan lupa di subscribe dulu ya. Kalau untuk pengertian dan tujuan dan segala macamnya teman-teman pasti udah tahu ya. Kita langsung ke pengisian aja ya. Untuk pengisian kolom 1 diisi nama lengkap ibu, kolom 2 diisi nomor induk kependudukan di KTP bila ibu tidak punya KTP diberi tanda min. Kolom 3 diisi alamat ibu hamil, desa atau kelurahan. Kolom 4 diisi sumber pembiayaan, JKN, Jamkesda, Jampersal, pribadi atau asuransi-asuransi lainnya. Kolom kelima diisi usia ibu dalam tahun. Kolom keenam diisi status grapida, partus, dan abortus. Kolom 7 diisi jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan terakhir dalam bentuk tahun ya. Kolom 8 diisi tanggal taksiran persalinan DDMM-YY ya, tahunnya hanya 2 angka terakhir. Kolom 9 diisi tinggi badan ibu hamil dalam sentimeter. Kolom 10 diisi ukuran lingkar lengan atas dalam sentimeter saat diukur pertama kali. Untuk bumil cake, hasil pemantauan Lila diisi di bulan kunjungan. Kolom 11 diisi status TD ibu hamil saat screening. Kolom 12 diisi tanggal pemberian injeksi TD bila diberikan. Jadi kalau yang udah itu di kolom 11, kalau yang disuntiknya tanggal berapa diisi di kolom 12. Kolom 13 diisi hasil screening anamnesa TBC, suspek atau non-suspek. Kolom 14 diisi hasil screening anamnesa kesehatan jiwa. Kolom 15 diisi hasil pemeriksaan hemoglobin. Kolom 16 diisi golongan darah ibu hamil A, B, O atau AB. Kolom 17 diisi hasil pemeriksaan protein urin. 18 diisi hasil pemeriksaan glukosa urin. Kolom 19 diisi hasil pemeriksaan HIV, 20 sipilis, 21 hepatitis B, 22 TBC secara mikroskopis. Kalau tadi suspek non suspek ya. Kolom 23 diisi hasil pemeriksaan malaria, 24 diisi bila ada hasil pemeriksaan laboratorium yang lain. Kolom 25 diisi jenis konseling yang sudah diberikan. Kolom 26 diisi hasil screening jenis komplikasi penyerta dalam kehamilan. Kolom 27 diisi tata laksana kasus untuk ibu hamil dengan resiko dan penyulit termasuk di dalamnya rujukan. Kalau ada rujukan atau tindakan ditulis tanggalnya ya. Kolom 28 sampai 39 diisi tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan, misalnya BB, TFU, DJJ, presentasi, TTD, PMT atau kelas ibu hamil, kelambu malaria dan lain-lain. Kolom 40 diisi tanggal lahir dan hasil kelahiran, hidup atau mati, maserasi atau pres. Kolom 41 sampai 42 diisi berat lahir bayi dalam gram. Kolom 43 diisi cara persalinan normal, SC, vakum atau forceps. Kolom 44 diisi tempat persalinan, rumah, poskesdes, polindes, puskesmas dan lain-lain. Kolom 45 diisi penolong persalinan, bidan, dokter, SPOG, perawat, dukun dan lainnya. Kolom 46 diisi penyulit yang terjadi dalam proses persalinan seperti ketuban pecah dini, partus lama, distosia bahu dan lain-lain. Kolom 47 sampai 50 diisi tanggal dan pelayanan yang diberikan sesuai periode kunjungan NIPAS, misal berat badan, tensi, pemberian vitamin A. Kolom 51 diisi tanggal kunjungan dan jenis metode KBPP yang dipilih. Kontrasepsi pasca salin ya, pil, suntik, implan, IUD, kondom dan lain-lainnya. Kolom 52 diisi tata laksana kasus untuk ibu NIPAS dengan penyulit termasuk di dalam rujukannya. Seperti yang tadi ya, ditulis tanggalnya dan jenis tindakannya. Kolom 53 diisi hal-hal lain yang penting untuk dituliskan. Ini ada catatan ya untuk diisi presentasi janin. Kalau kepala itu KP, bokong atau sungsang BS, letak lintang atau oblik LLO,
Status imunisasi T0, T1, T2, T3, T4, T5, dan yang untuk lahir mati ada maserasi atau pres. Kalau untuk contoh soal, biasanya pertanyaannya kolom 2 diisi tentang apa, atau misalkan screening HIP diisi kolom berapa. Cuma tahun ini kebanyakan soalnya kasus, jadi kasus dulu baru ke pertanyaannya, tapi biasanya pertanyaannya kayak gitu. Sekian rangkuman materi tentang cara mengisi kohort ibu. Jika ada yang salah mohon dikoreksi dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.